Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi pembelajaran tentang teorema Pitagoras untuk kelas 8. Oke, pada video ini yang akan saya bahas adalah tentang apa itu teorema Pitagoras dan penggunaannya pada segitiga siku-siku. Oke, kita langsung ya. Untuk yang pertama, mengenal teorema Pitagoras. Pitagoras adalah seorang ahli matematika kebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai 495 sebelum Masehi. Ini berdasarkan info dari Wikipedia. Ya, dari data yang ada, Pitagoras itu dia menemukan teorema Pitagoras yang isinya adalah tentang teorema yang menunjukkan hubungan antar sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Jadi nanti kalau misalkan teorema Pitagoras, dia berlaku pada segitiga siku-siku. Oke, jadi di sini kita mengenal segitiga siku-siku itu apa? Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah belajar bahwa segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Nah, pada bagian-bagian sisi segitiga, dua buah garis yang membentuk siku-siku ini disebut sisi siku-siku. Dan satu garis miring yang terpanjang itu disebut hipotenusa. Ini adalah sudut siku-sikunya 90 derajat. Jadi hipotenusa itu dia dilambangkan ditandai dengan adalah garis yang berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hipotenusa adalah sisi terpanjang pada sebuah segitiga siku-siku. Kita masuk ke slide selanjutnya tentang rumus Pitagoras. Pitagoras pernah berkata bahwa kuadrat sisi terpanjang sebuah segitiga siku-siku adalah hasil penjumlahan kuadrat sisi siku-sikunya. Ya, ini adalah perkataan Pitagoras yang dikenal sebagai teorema Pitagoras. Nah, kalau misalkan kita lihat, mungkin kalian masih agak bingung ya. Kuadrat sisi terpanjang sebuah segitiga siku-siku adalah hasil penjumlahan dari kuadrat sisi siku-sikunya. Ini maksudnya seperti apa sih penulisannya? Untuk lebih memudahkan kalian dalam mengingatnya, kita ubah bahasa ini menjadi bahasa matematika yang kita kenal sebagai teorema Pitagoras. Saya di sini mempunyai satu buah segitiga siku-siku. Di sini ada dua buah sisi dan ada satu hipotenusanya. Sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya atau hipotenusanya dia dinamai A. Yang salah satu sisinya lagi adalah B, salah satu sisi siku-sikunya lagi adalah C. Di sini kita lihat bahwa A adalah sisi terpanjang. Oke. Berdasarkan teorema yang disebutkan oleh Pitagoras, maka rumusnya kita dapat adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, di mana kuadrat sisi terpanjang sebuah segitiga siku-siku itu adalah A kuadrat sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi siku-siku yang lain. Berarti nanti A kuadrat yang terpanjang itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ya, kalau misalkan kita lihat, kalau dari A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti kalau misalkan kita mau B kuadratnya ditinggal, kita mau cari B kuadrat kan otomatis kan A kuadrat dikurang dengan C kuadrat. Nanti kita dapat rumus yang nomor 2 untuk mencari sisi siku-sikunya yang lain. Atau misalkan kita menentukan yang C, itu juga A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Oke, misalkan di sini saya punya contoh untuk lebih memantapkan konsep kalian. Saya punya sebuah segitiga siku-siku di mana saya tentukan sisinya adalah Q, R, S. Dari gambar ini kita sudah bisa lihat bahwa sisi yang di hadapan sudut siku-siku adalah
sisi atau garis Q. Ya, berarti Q adalah hipotenusa dari sebuah segitiga siku-siku. Maka, kalau misalkan kita ambil Q kuadrat berdasarkan rumus Pythagoras, maka dia R kuadrat ditambah S kuadrat. Berarti kalau misalkan yang ditanya R-nya, kalau yang ditanya R, berarti yang terpanjangnya dikurang. Berarti Q kuadrat dikurang dengan S kuadrat. Atau kalau ditanya S-nya, maka Q kuadrat dikurang dengan R kuadrat. Oke, saya harap di sini kalian sudah mulai sedikit bisa paham untuk mengetahui penerapan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk kita dapat menentukan apakah dari 3 buah sisi yang diberikan dia merupakan segitiga siku-siku atau bukan. Oke, seperti yang sebelumnya kita pelajari bahwa segitiga siku-siku itu dia ditandai dengan ketika ketiga sudutnya memiliki atau memenuhi teorema Pythagoras. Kita coba yang nomor 1 sekarang. Yang nomor 1, dia diberikan 3 buah sisi pada segitiga masing-masing 2 cm, 5 cm, dan 4 cm. Kalau misalkan diberikan seperti ini, kalian tentukan mana yang terpanjang. Oke, yang terpanjang adalah 5 cm. Ini yang terpanjang. Itu artinya 5 kuadrat apakah sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat? Ini bisa kalian hitung bahwa 25 sama dengan 4 ditambah 16. Berarti 25 sama dengan ini cuma 20. Oh, ternyata 25 sama dengan 210. Ini kan dia pernyataan yang salah. Karena 25 itu tidak sama dengan 20. Nah, berarti ketika kalian dapatkan kondisi di mana yang terpanjang kuadratnya itu tidak sama dengan penjumlahan sisi-sisi yang lain, maka bisa dipastikan bahwa ketiga sisi ini dia tidak membentuk segitiga siku-siku atau bukan segitiga siku-siku. Oke, sampai sini. Atau kita coba yang nomor 2. Untuk yang nomor 2, dia kan 3 cm, 4 cm, 5 cm. Yang terpanjang adalah yang 5 cm. Kita coba lagi, 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini 25 sama dengan 9 ditambah 16. 25 sama dengan 9 tambah 16 itu 25. Oh, ternyata kita dapat kondisi bahwa 25 sama dengan 25. Ini adalah pernyataan yang benar. Kalau misalkan pernyataannya benar, maka ketiga sisi ini adalah segitiga siku-siku. Oke, sampai sini mungkin kita coba lanjut ke contoh yang ketiga. Yang ketiga tuh 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Yang terpanjang adalah yang 13 cm. Berarti 13 kuadrat apakah sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat? Ini bisa kalian hitung. 13 kuadrat itu adalah 169 sama dengan 25 ditambah 144. Berarti 169 sama dengan 25 tambah 144 itu juga 169. Oke, ternyata dia punya pernyataan yang benar. Maka bisa dipastikan kesimpulannya bahwa ketiga garis ini akan membentuk segitiga siku-siku. Untuk soal yang nomor 4 sama nomor 5, silahkan kalian coba sendiri atau tentukan apakah dia segitiga siku-siku atau bukan. Boleh tulis di komen ya nanti. Oke, kita balik lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal yang berkaitan langsung dengan segitiga siku-sikunya. Oke. Nah, di sini sudah diberikan 2 buah segitiga siku-siku. Yang ditanyakan adalah tentukan panjang sisi siku-siku yang tentukan panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga siku-sikunya. Oke, untuk soal yang pertama
itu dia diberikan sebuah segitiga siku-siku A, B, C dengan titik sudut di B. Masing-masing panjang sisi siku-sikunya adalah 8 cm dan 6 cm. Yang ditanya adalah berapa panjang AC. Nah, untuk panjang AC, ini boleh kalian tulis nanti AC seperti biasa, AC kuadrat gitu. Atau boleh kalian misalkan sebagai variabel X, itu terserah. Oke? Kalau misalkan ini kita sebut sebagai AC kuadrat, boleh. Karena yang ditanya AC, maka kita tulis AC kuadrat. Sama dengan, karena AC adalah sisi yang terpanjang, maka dua sisi yang lainnya itu harus dijumlah. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Nilai AC kuadrat itu sama dengan 100. Nah, di sini karena yang ditanya hanya panjang AC, maka kuadratnya itu kita pindahkan ruas, bentuknya menjadi bentuk akar. Berarti AC sama dengan akar dari 100. Nilai AC-nya sama dengan 10 cm. Oke, seperti itu. Atau misal kita mau coba yang nomor 2, ini yang B. Yang B itu ada segitiga KLM dengan panjang hipotenusnya 13 dan salah satu sisi siku-sikunya adalah 12 cm. Yang ditanya adalah panjang sisi siku-siku yang lain, yaitu panjang KL. Ini kalau sekarang kita coba misalkan ada variabel X di sini. Kita misalkan X boleh. Ya, berarti nilai X kuadrat, karena dia yang ditanya bukan hipotenusa, berarti yang bagian hipotenusanya 13 kuadrat, dia harus dikurang dengan 12 kuadrat. Ini kita kerjakan dengan cara yang sama. Ini kita hitung jadi 169 dikurang 144. Berarti X kuadrat sama dengan 25 atau X sama dengan akar dari 25. Nilai X sama dengan 5 cm. Oke, saya harap sampai sini kalian bisa paham dengan teorema Pythagoras yang sedang kalian pelajari. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Di sini ada 2 contoh soal, tapi saya akan bahas satu saja. Nanti yang satu bisa kalian coba sendiri dan nanti bisa tulis di kolom komen seperti yang sebelumnya. Kita coba yang pertama ya. Untuk yang A, di sini dia ada 2 buah segitiga yang masing-masing salah satu sisinya itu saling berhimpit di AC. Pertama adalah segitiga ABC, yang kedua adalah segitiga ACD. Di sini ketahui panjang AB 12, panjang BC 9, panjang CD 8 cm. Yang ditanya adalah tentukan panjang AD-nya berapa. Nah, panjang AD, garis AD di sini dia adalah merupakan hipotenusa dari segitiga ACD. Tapi AC ini belum diketahui, berarti kita harus cari dulu panjang AC-nya. Berarti kita tentukan dulu AC kuadratnya dari segitiga ABC. Karena AC itu adalah hipotenusa dari segitiga yang pertama, kita anggap ini segitiga yang kedua untuk lebih mudah menghitungnya atau menentukannya. Segitiga pertama kita cari AC, dia statusnya sebagai hipotenusa. Berarti 12 kuadrat dia harus ditambah dengan 9 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. Maka AC kuadrat sama dengan 225. Nilai AC-nya adalah akar 225 atau AC sama dengan 15 cm. Kita sudah dapat nilai AC-nya adalah 15 cm. Nah, setelah AC-nya kita dapat 15 cm, kita tentukan panjang AD-nya. Panjang AD. Nah, sekarang panjang AD itu juga kan hipotenusa. Nah, AC-nya sekarang dia berubah menjadi salah satu sisi siku-siku dari segitiga yang kedua. Berarti nanti di sini AC kuadrat dia ditambah dengan CD kuadrat gitu. Atau AD kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. AD kuadrat sama dengan 225
ditambah 64. Berarti AD kuadrat itu sama dengan 289. Nilai AD adalah akar dari 289, yaitu 17 cm. Oke, ini untuk penjelasan dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 2-nya silahkan kalian coba dan tentukan berapa panjang AD-nya. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang tertulis di sini bisa kalian terima dengan baik. Thank you semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.